Halo anak-anak, selamat pagi. Namo Buddhaya. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Bunda harap semua baik-baik aja dan semua juga sudah siap untuk belajar ya. Semoga kalian juga sehat selalu supaya kalian semua boleh mengikuti pembelajaran hari ini itu dengan keadaan baik dan juga konsentrasi gitu ya. Jadi sebelumnya Bunda mau minta maaf dulu karena untuk pembelajaran biologi hari ini dan juga besok itu Bunda berhalangan hadir untuk mengajar kalian di kelas. Karena ada kegiatan pelatihan di luar yang harus Bunda ikuti. Namun bukan berarti karena Bunda tidak bisa mengajar di kelas, pembelajaran biologi jadi kosong gitu ya, kalian free time gitu. Karena pembelajaran biologi seperti yang kalian ketahui kan selama seminggu itu 4 jam. Kalau kosong 4 jam seminggu itu rasanya rugi gitu kan ya. Jadi untuk mengatasi hal itu, pembelajaran biologi kita ganti dulu secara virtual seperti ini untuk minggu ini. Terus nanti kalau misalnya ada penjelasan Bunda atau materi Bunda yang kurang jelas, nanti bisa kalian catat dulu. Ada yang tidak kalian pahami, dicatat dulu kan di buku catatannya. Nanti untuk pertemuan minggu depan di kelas, itu bisa kita diskusikan kembali. Seperti itu ya. Baik, jadi mulai minggu ini kita akan membahas tentang enzim dan metabolisme sel. Khususnya hari ini kita secara spesifik akan membahas tentang enzim terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya Bunda mau tanya dulu, bagaimana sih konsentrasi belajar kamu jika paginya itu tidak sempat sarapan? Mungkin ada yang tadi pagi bangunnya telat gitu kan, jadi siapnya buru-buru, sarapan pun nggak sempat gitu. Apa sih yang kalian rasakan? Konsentrasi kalian bagaimana untuk pembelajaran? Tentunya kalian konsentrasinya tidak seperti biasanya ya. Konsentrasinya menurun karena apa? Karena energi yang kalian punya itu sedikit atau bahkan tidak ada gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada makanan. Nah, di kondisi yang sebaliknya, jika sebelum sekolah tadi kalian sarapan dulu, pastinya akan lebih konsentrasi untuk belajar. Nah, jadi semua makhluk itu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme lainnya, itu memerlukan yang namanya energi. Energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam hidup ini yaitu seperti belajar itu butuh energi, bergerak tentunya juga butuh energi, berfotosintesis, tumbuh-tumbuhan yang berfotosintesis itu juga memerlukan energi dan berbagai aktivitas lainnya itu semua memerlukan energi tentunya ya. Nah, sumber energi itu sejatinya itu berasal dari sinar matahari. Ya, dari sinar matahari. Kemudian, namun hanya organisme autotrof saja yang dapat memanfaatkan sinar matahari ini secara langsung untuk dijadikan energi. Nah, autotrof itu apa saja? Autotrof itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian terus gimana kalau yang hewan dan manusia itu memperoleh energi? Jadi, hewan dan manusia itu masuk ke dalam kategori heterotrof, di mana mereka memperoleh energi itu dari mengonsumsi tumbuh-tumbuhan, mengonsumsi autotrof tadi gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu seperti yang sudah kalian ketahui akan terjadi melalui proses jaring-jaring makanan yang sudah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan ini kalian tentunya akan bertanya-tanya bagaimana sih reaksi kimiawi dalam proses metabolisme, terus komponen apa saja yang terlibat. Nah, itu yang akan kita bahas pada bab ini. Terus, metabolisme itu apa?
Metabolisme itu adalah reaksi kimia dalam sel untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun yang memerlukan energi. Jadi metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun yang memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Kemudian metabolisme itu sendiri dia terbagi menjadi dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme itu apa? Katabolisme itu adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme ini adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Jadi bisa dibedakan ya antara anabolisme dan katabolisme. Kalau katabolisme itu penguraian, anabolisme itu adalah penyusunan. Jadi katabolisme itu penguraian senyawa-senyawa dan anabolisme itu adalah penyusunan senyawa-senyawa. Jadi bisa dibedakan ya. Baik, jadi sebelum membahas kedua proses tersebut, kita terlebih dahulu akan membahas tentang enzim ya untuk hari ini khususnya. Nah, enzim itu diperlukan untuk katalisator, tujuannya untuk mempercepat reaksi. Oke, jadi apa itu enzim? Nah, contohnya ya, coba kalian kalau misalnya makan nasi gitu, tanpa dikunyah dengan makan nasi yang kalian kunyah sebanyak 30 kali. Nah, tentu kalian akan merasakan perbedaan di antara kedua perilaku ini. Bahwa kalau nasi yang kita makan dengan dikunyah, apalagi sebanyak 30 kali, itu rasanya akan lebih manis dibandingkan yang langsung kita telan gitu ya. Nah, kemudian eh, Nah, apa sih yang menyebabkan nasi kalau dikunyah terlebih dahulu itu dia lebih manis daripada yang langsung kita telan gitu kan ya. Nah, di dalam mulut manusia itu terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Enzim amilase ini yang menguraikan amilum menjadi maltosa sehingga rasanya itu menjadi lebih manis. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim meningkatkan laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi seperti itu ya. Oke, jadi enzim ini adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Kalau zat yang dipengaruhi oleh enzim itu disebut dengan substrat, hasil reaksi enzim dengan substrat itu disebut dengan produk. Nah, klasifikasi enzim. Enzim ini terbagi lagi menjadi dua. Ada enzim intraseluler, dia itu bekerja di dalam sel, sedangkan ada enzim ekstraseluler, bekerja di luar sel. Nah, contohnya, untuk enzim intraseluler itu ada enzim katalase. Nah, enzim katalase ini itu mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini merupakan racun bagi sel tubuh. Itu enzim katalase ini dia mampu mendaur ulang atau mengubah hidrogen peroksida ini itu menjadi oksigen yang kembali bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Seperti itu. Oke, terus enzim yang lengkap itu tersusun atas senyawa protein dan non-protein ya. Kalau komponen protein itu disebut dengan apoenzim. Kemudian kalau yang non-protein itu disebut dengan gugus prostetik.
Nah, komponen protein itu disebut dengan apoenzim. Dia itu bersifat labil atau mudah berubah jika dipengaruhi oleh pH dan suhu misalnya. Lalu untuk bagian yang non proteinnya itu namanya gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini sendiri itu dia bisa berupa ion anorganik atau kofaktor maupun senyawa organik yang lebih kompleks atau bisa disebut dengan koenzim. Jadi gugus prostetik ini atau yang non protein ini dia itu dibagi lagi menjadi dua berupa kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu atau ion anorganik. Kalau yang koenzim senyawa anorganik yang lebih kompleks. Oke, jadi pada gambar ini kalian bisa memperhatikan komponen dari eh, komponen dari enzim itu sendiri. Nah, bagian ini adalah bagian proteinnya atau tadi kita sebut dengan apoenzim. Kemudian ini bagian koenzim, senyawa organik yang lebih kompleks. Kompleks. Kemudian ini bagian kofaktornya atau disebut dengan ion anorganik. Nah, kofaktor itu ini dia berupa kalsium, kemudian natrium, klor, dan juga kalium. Fungsinya apa? Fungsinya kofaktor ini adalah sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim. Kemudian kalau yang koenzim, koenzim ini dia itu berupa vitamin B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dan 12, kemudian juga vitamin H. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari koenzim ini sendiri adalah untuk memindahkan gugus kimia atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Kalau yang tadi kofaktor ya, misalnya enzim petialin ya, enzim tialin dari air ludah akan bekerja lebih baik jika terdapat ion klorida dan kalsium. Baik, selanjutnya itu sifat-sifat enzim. Nah, yang pertama, enzim ini dia tidak tahan pada suhu yang panas. Enzim itu dia akan menggumpal jika dipanaskan dan bisa rusak pada suhu 50 derajat Celcius. Dan peristiwa rusaknya itu disebut dengan denaturasi. Sedangkan jika pada suhu di bawah 0 derajat, itu enzim akan mengalami yang namanya inaktif. Jadi dia tidak akan rusak, cuma dia tidak aktif, makanya disebut dengan inaktif. Pada umumnya enzim ini hanya akan bekerja pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius. Jadi enzim salah satu sifatnya itu dia sangat sensitif terhadap suhu gitu ya. Kemudian enzim ini juga bekerja secara spesifik, hanya bekerja pada substrat tertentu. Nah, kenapa? Maksudnya misalnya ya di dalam mulut itu ada enzim tialin, dia hanya akan mengubah atau mempengaruhi karbohidrat saja. Jadi meskipun di dalam mulut itu ada lemak dan protein, dia tidak akan mempengaruhi kerjanya lemak dan protein itu, melainkan hanya mengubah dan mempengaruhi karbohidrat saja. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sifatnya itu dia berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi enzim ini tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya kalau enzim ini dia berfungsi sebagai biokatalisator, yang mana dia ini mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya terlebih dahulu. Kemudian enzim dia juga dapat digunakan berulang-ulang kali karena dia tidak ikut bereaksi. Karena digunakan berulang-ulang kali itu, maka enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit saja. Kemudian yang terakhir, sifat enzim itu dia umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah. Maksudnya bolak-balik ini gimana? Ini kalian bisa lihat di sini. Kalau
enzim itu bisa mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ketika asam lemak dan gliserol ini tidak dibutuhkan lagi, dia bisa mengubahnya lagi kembali menjadi lemak. Seperti itu ya. Jadi bisa bekerja bolak-balik atau dua arah. Seperti itu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara kerja enzim? Enzim itu meningkatkan laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi tadi ya. Nah, enzim ini dia memiliki sisi aktif. Tadi kalian lihat di gambar, strukturnya itu dia berbentuk celah atau berbentuk kantung. Nah, energi aktivasi yang besar itu merupakan suatu rintangan bagi suatu reaksi. Kenapa? Misalnya dalam suatu atau dalam beberapa reaksi metabolisme itu diperlukan energi aktivasi yang besar sehingga diperlukan suhu yang tinggi pula. Namun jika suhu yang terlalu tinggi ini akan merusak bahkan mematikan sel. Nah, dengan adanya enzim ini, reaksi yang terjadi itu lebih aman ketika energi aktivasinya itu dikurangi, sehingga tidak perlu suhu yang tinggi dan resiko sel rusak pun akan berkurang, begitu ya. Nah, bagaimana cara kerja enzim? Di sini kalau di buku kalian itu dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori lock and key atau teori gembok dengan anak kuncinya. Nah, kalau pada teori ini, enzim itu memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik. Ini ya sisi aktifnya yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai dengan sisi aktif. Nah, di sini kalian bisa lihat ini substratnya, ini enzimnya. Jadi dia sistemnya itu lock and key. Ini pada teori lock and key. Substrat kemudian itu berikatan dengan enzimnya. Setelah berikatan, kemudian akan menghasilkan produk. Produk itu kemudian terlepas lagi dari enzimnya. Itu pada teori lock and key. Jadi setelah berikatan akan terjadi reaksi dan terbentuk produk. Begitu ya prosesnya. Setelah itu enzim akan melepas produk. Begitu seterusnya. Kemudian teori yang kedua, teori kecocokan induksi. Enzim ini, kalau menurut teori ini, enzim itu memiliki sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substratnya. Kalau yang tadi lock and key, substrat itu hanya akan masuk pada enzim yang sesuai saja. Nah, kalau pada teori kecocokan induksi ini, itu enzim memiliki sisi aktif yang lebih fleksibel. Jadi dia akan termodifikasi menyesuaikan bentuk dari substrat itu sendiri. Nah, jadi menurut teori ini saat substrat itu berikatan dengan enzim, enzim akan menyesuaikan bentuk dari substrat. Kemudian proses reaksi kemudian akan dimulai terjadi gitu ya, terbentuklah produk. Nah, setelah itu enzim akan melepas produk, lalu ia kembali lagi ke bentuk semulanya, kembali lagi ke bentuk awal. Terus nanti ketika ada substrat lagi, proses ini akan terulang kembali, begitu seterusnya. Baik, selanjutnya itu penghambat kerja enzim atau biasa disebut dengan inhibitor. Inhibitor ini dibedakan menjadi dua. Inhibitor irreversible itu berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan kalau inhibitor reversible itu berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Jadi untuk diingatnya, inhibitor irreversible itu tidak dapat kembali seperti semula untuk enzimnya. Sedangkan kalau yang reversible itu ketika dia berikatan dengan sisi enzim secara lemah,
dan setelah terlepas kembali, enzim itu dapat kembali seperti semula. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau yang reversible ini, itu dibagi lagi menjadi dua inhibitornya, inhibitor reversible kompetitif dan inhibitor reversible non-kompetitif. Nah, kalau yang kompetitif itu merupakan zat-zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga keduanya itu berkompetisi untuk bergabung dengan sisi aktif dari enzim. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, ini kan sisi aktif dari enzim. Ini adalah inhibitornya. Inhibitor ini dia memiliki struktur yang sama dengan substrat yang seharusnya masuk ke enzim ini tadi. Jadi inhibitor ini diingat ya, inhibitor ini adalah penghambat kerja enzim. Enzim ini kan seharusnya berikatan dengan substrat untuk menjalankan fungsinya. Tapi di dalam kerja enzim itu ada yang namanya inhibitor atau penghambat. Nah, penghambat kalau inhibitor reversible kompetitif itu dia memiliki struktur yang mirip dengan substratnya sehingga dia boleh atau bisa masuk ke sisi aktif enzim. Inilah yang mengganggu kerja enzim. Kemudian kalau yang inhibitor reversible non-kompetitif. Nah, kalau pada inhibitor reversible non-kompetitif ini, substrat itu dia tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim karena inhibitor sisi aktifnya itu berubah. Sisi aktif kan awalnya kan di sini ya. Kemudian ketika ada inhibitor yang berikatan dengan enzim, menyebabkan sisi aktifnya ini tidak aktif lagi dan substrat tidak dapat berikatan dengan sisi yang aktif lagi setelah inhibitor ini berikatan dengan enzim. Jadi bisa dibedakan ya untuk non-kompetitif dan kompetitif. Kalau yang tadi kompetitif, inhibitornya itu memiliki struktur yang sama dengan substrat, sehingga keduanya itu saling berlomba untuk berikatan dengan sisi aktif. Sedangkan kalau pada inhibitor reversible non-kompetitif, itu sisi aktifnya berubah karena ada inhibitor yang berikatan dengan enzim, sehingga menyebabkan yang tadinya sisi aktif itu ada di sini, itu berubah sehingga substrat itu tidak dapat berikatan dengan sisi yang aktif seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari enzim ini sendiri. Tadi sudah disebutkan juga ya di awal kalau suhu ini dia berpengaruh penting dalam mempengaruhi kerja dari enzim karena enzim ini sangat peka terhadap suhu, terutama terhadap suhu yang panas. Nah, suhu optimumnya enzim itu kan tadi berbeda-beda, namun pada umumnya dia itu suhu optimumnya dari 30 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kalau di atas 50, enzim itu dapat mengalami kerusakan. Dan kalau pada suhu 0 derajat atau di bawah 0 derajat, dia akan mengalami inaktif atau dia tidak aktif seperti itu ya. Kemudian selain itu perubahan pH itu juga dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Nah, selain itu untuk pH optimumnya itu diperlukan berbeda-beda tergantung dari jenis enzimnya. Kemudian konsentrasi enzim dan substrat itu juga mempengaruhi kinerja dari enzim. Nah, agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat itu harus sesuai. Jika enzimnya terlalu sedikit dan substratnya terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat. Nah, begitu juga sebaliknya, jika terlalu banyak enzim dan substratnya sedikit, maka reaksi akan terjadi semakin cepat. Kemudian, inhibitor juga berpengaruh ya dalam kinerja enzim. Jika inhibitornya ditambahkan dalam campuran enzim, substrat, maka kecepatan reaksinya juga pasti akan menurun. Jadi ketika terus dihambat,
kecepatan reaksi, suatu reaksi tentunya akan menurun. Nah, bagaimana cara kerjanya inhibitor ini tadi? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya kalau cara kerja inhibitor ini adalah dia berikatan dengan enzim, membentuk kompleks enzim inhibitor yang mampu memperlambat kinerja dari enzim itu sendiri. Kemudian ada faktor dari aktivatornya itu sendiri. Nah, aktivator ini adalah molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat, maksudnya. Kemudian zat hasil atau produk ini juga mempengaruhi kinerja dari enzim. Jika dalam kondisi normal, reaksi awal itu akan berlangsung cepat. Namun jika terjadi penimbunan produk, reaksi akan melemah. Tapi setelah produk itu disingkirkan, reaksi akan kembali cepat lagi. Begitu ya. Oke, jadi untuk materi hari ini cukup sampai di enzim dulu. Kalau masih ada yang tidak kalian pahami, silakan dicatat biar kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi tentang enzim ini di minggu yang akan datang. Kemudian setelah ini silakan kalian mengerjakan tugas mandiri yang akan Bunda share lewat Google Form. Nah, nanti untuk waktunya akan ada keterangan eh, di chatnya ya. Silakan nanti diperhatikan. Baik, Bunda akhiri materi untuk hari ini. Selamat pagi, namo buddhaya.